Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel analisa technical Smart Money Concept. Hari ini hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Saya akan review analisa daily khususnya di XAUUSD atau Gold. Kita mulai saja langsung ke time frame daily. Oke, di time frame daily kemarin hari Rabu berhasil break di close di atas candle hari Selasa. Dari hari Selasa kan bearish ya. Kemudian harga opennya itu kan di sini itu di break sama close hari Kamis ya. Hari Rabu. Kemudian hari Kamis kemarin open di atas persis di hari Rabu, kemudian close-nya di sini. Artinya dua candle berturut-turut, 2 hari berturut-turut, hari Rabu dan Kamis ini bullish ya. Kalau secara kemarin tuh saya tandain itu di sini. Ini, nah candle ini, candle hari Kamis minggu sebelumnya. Untuk kita coba ke weekly ya. Di weekly, nah kalau di weekly ini kan minggu sekarang nih, walaupun belum close, tapi kan hari ini kan hari Jumat penutupan minggu ini. Nah hari ini untuk minggu ini itu tuh kemarin kan sempat ada candle ekor panjang lah, tapi ini ternyata ini bullish engulfing gitu, walaupun belum close ya. Kelihatan akan terjadi arah harga kayak sekarang ini, minggu ini terus kemudian naik ke minggu ini naik memakan candle sebelumnya, kemudian 2 kali berturut, habis itu koreksi. Nah ini juga nih, apakah akan menjadi harga akan naik sampai sini? Sangat mungkin terjadi, sangat possible ya. Oke, lanjut ke daily lagi. Akan tetapi ini sih kemarin kan excited ya. Kemarin saya soalnya profit nih semalam. Ini ketahan sama order block di daily dan demand order block daily, dan 4 jam itu nandanya apa, dibacanya ini area-area pentingnya ya, atau area-area demand order block ya. Kemudian ini kan masih dalam inside barnya di hari Kamis nih candle ini. Tapi kalau secara candle per harinya ini dia udah keluar dari hari candle hari Selasa atau yang ini sideways, tapi sebenarnya ini masih sideways. Nah ini kuncinya di sini, nanti akan naik. Nah ini kalau misalkan break dia akan naik nguji ke sini. Ini kan ada fair value gap ya, kita tandain kebanyakan apa, hapus saja. Ini fair value gap, kemarin saya udah atau imbalance. Lalu di sini ada bearish order block. Nah sejauh ini akan sana, menguji sampai sana. Imbalance-nya itu kan 2405.56 sampai 2383.01. Kemudian di bearish order blocknya itu kan ya 2406 sampai 2449. Nah, di sini akan kita cari reaksi. Apakah ada apa namanya, istilahnya konfirmasi penolakan harga atau reversal, makanya akan turun kembali, atau akan justru akan tembus nih, bikin all time high baru, ya kan? Kita nggak akan ada yang pernah tahu gitu. Karena di daily ini kan juga di daily ya. Kita daily ini kan masih membaca sweep liquidity. Artinya sweep liquidity ini sudah ada yang taking profit. Nah itu apa namanya, smart money ini lagi ngambil liquidity. Nah akan tapi high-nya di sana kan masih valid dan pindah ke sini higher-nya. Seandainya ini di break secara daily ya, mungkin untuk minggu-minggu depan ya, bukan untuk minggu saat ini, karena range-nya terlalu cukup jauh mungkin ya. Karena NFP ini hari ini kan ada NFP non-farm payroll, nanti malam itu kan justnya high impact. Nah, itu kita mesti waspada, itu kita mesti apa namanya
cari arah harga yang benar gitu, sama fundamentalnya itu akan forecastnya itu akan kemana. Ya kalau buat teman-teman yang nggak mau trading di news ya jangan, nggak usah trading di news ya, karena itu cukup berisiko. Satu, dia akan spreadnya akan melebar. Kedua, mungkin beberapa broker akan ada slippage ya, jadi apa namanya, ada selisih yang lumayan jauh harganya itu, jadi kadang-kadang keseret harganya. Oke. Oke, lanjut sekarang ke 4 jam. Nah, kita hapus dulu deh. Nah, di 4 jam kemarin kan ini pagi hari Kamis kan saya update itu kan siang, tapi sebenarnya saya udah bikin dari pagi gitu. Cuman belum sempat upload aja. Nah, di sini kan kemarin saya menandai ketika ini menjadi break akan akan rejection ya. Coba kemarin itu persis banget dia retest di area breaknya. Coba, perfect ya. 4 jamnya, 4 jam ini masih bullish ya guys. Jadi 4 jam ini di struktur utamanya di sini masih break of structure. Jadi break of structure, ini kita biar teman-teman yang baru join tahu apa itu struktur marketnya kayak gimana. Ini pullback terakhir menjadi inducement. Nah, inducement ini menjadikan ini high valid ya, high valid. Di sini kemarin sudah masuk ke area trade entry, optimum trade entry. Nah, ya kan, di trade entry itu di sini area untuk area diskon lah gitu. Area diskon itu kan di bawahnya equilibrium. Ini area diskon. Nah, ini udah masuk. Ini ada kumpulan di order block di 4 jam. Arahnya kemana? Targetnya itu di sini. Targetnya adalah membuat break of structure baru. Nah, target sebenarnya ya itu di sini. Dia ini kan buy side liquidity. Nah, buy side liquidity ketika nanti ditembus itu menjadi break of structure yang baru untuk 4 jam. Dan ini juga mengesahkan daily-nya yang kemarin di sini sweep liquidity. Ketika ini di sini dia candlenya full body full body candle gitu ya. Sorry. Enak banget ya kopi. Ini kan bikin break of structure baru. Artinya untuk daily ini mengesahkan struktur sebelumnya yang masih sweep liquidity, ini menjadi break of structure di daily. Artinya masih bullish. Ya kan? Ini kemarin kan saya tandain ini sebagai chart patternnya itu falling wedge. Falling wedge itu kecenderungan akan naik harganya. Ya, yang perlu kita waspadai ya di sini kita perhatikan pertama itu area imbalance, lalu kedua tadi di order block di daily di sini. Ini kan juga kalau kita melihat di SMC ini kan sebenarnya juga sebagai liquidity ini. Nah, kayak gini nih liquidity trendline kayak gini tuh sangat gampang untuk disapu. Ini kan kemarin juga liquidity, ini juga disapu gitu. Ini liquidity sapu. Ya, diambil sama harga lah. Nah, kemarin coba kita hapus dulu lagi di 1 jam. Nah, kita seru ini 1 jam dan di bawahnya 1 jam itu lumayan oke itu untuk konfirmasi itu enak ya. Untuk konfirmasi entry ya. Kalau arah harga kan pakai biasnya daily sama H4 minimal. Ini kan bos terakhir di H1. Lalu di H1 ini menjadi change of character, menjadi menjadi bearish ya, karena kan tadinya bullish. Nah, ini habis change of character pasti menemukan bos kalau misalkan dia lanjut. Nah, ini break of structure. Dan di sini masih liquidity ya, nggak ada yang namanya break of structure baru. Ini semuanya ngambil dolar kita. Orang stop loss di sini,
yang sell stop juga diambil, yang buy limitnya stop lossnya diambil. Lah ini kerjaan smart money nih, kayak gini nih ya, kayak gini lah. Kita harus tahu mana liquidity, ini liquidity. Dan ini kan double bottom. Ini kalau SMC itu sangat relevan ya dengan beberapa semua metode yang lainnya, kayak chart pattern, kemudian apa namanya SND juga sangat dipertimbangkan gitu. Kemudian trendline itu juga sangat dipertimbangkan di smart money concept. Smart money concept itu pokoknya dasar utamanya itu market structure aja. Kemudian kalau kita sudah menguasai Fibonacci Musang juga, itu juga menambah keyakinan kita untuk area TP-nya sampai mana, sejauh mana. Kalau misalkan ada dominan break, candle yang initial break itu. Kemudian ada lagi itu price action tadi sudah ya. Trendline juga, chart pattern juga sangat erat kaitannya sama smart money. Pokoknya smart money concept itu menurut saya juga bagi saya pribadi ya, itu sangat cocok gitu. Ya mungkin kekurangannya menunggunya emang agak lama, sabar ya. Ya gimana kita trading itu kan bukan cari cepat ya, tapi kan cari duit gitu, cari profit gitu. Ya ngapain kita cepet-cepet tapi ujungnya malah, misalkan nih kita turunin time frame biar cepat mainnya scalping, ya monggo silahkan kalau itu. Tapi kan di time frame yang kecil-kecil itu kan sangat choppy ya, banyak noise-nya, banyak ya istilahnya market structure-nya itu kadang sangat rapat gitu loh. Jadi mendingan kita ambil pertimbangannya itu di high time frame, jadi lebih clear. Ya satu aja coba nih kan, habis bos. Dan ini berhasil menciptakan, ini kan high valid ya. Ini sambil kawan-kawan yang masih pemula bisa belajar. Jadi ini low valid sudah di break jadi break of structure ya kan. Ini kan high validnya, dan ini low valid juga. Nah ketika high validnya dalam bearish ini di break secara body candle, ini kan body candlenya penuh nih, ini tegas gitu ya. Nah ini kalau misalkan chart pattern begini kemarin kan, nah itu percis banget tuh. Jadi smart money concept ini sangat bisa, bahkan kalau saya pakai di ICT yaitu masih korelasi, masih ada relate gitu loh, ada koherensinya, masih oke gitu loh, masih bisa padu padankan. Jadi mungkin masing-masing punya trading style masing-masing ya, punya dewe gitu, punya gaya trading sendiri-sendiri. Carilah gaya trading yang cocok dengan mungkin waktu teman-teman, mungkin gaya style masing-masing ya, yang cocok yang mana silahkan. Ya bagi saya yang ya bukan ini horizontal enggak ya, sering SL juga sering, nggak masalah. Artinya SL itu kan kita selama jaga risk and reward. Kemarin saya stop loss tuh di sini, saya nge-sell di sini ya. Saya kan tadi saya berharap turun terus ya, ini saya sell di sini. Apa yang terjadi? Kena stop loss bro ya. Tapi kan kita udah ukur di sini berapa, misalkan 10 pips 100 pips ya nggak apa-apa. Terus ini kan sudah menjadi, lanjut ya, ini kan sudah menjadi change of character. Nah change of character di H1, oke. Ini seru nih. Kemarin saya itu nanti saya insert ya di setup saya di VIP itu sebelum dan sesudah. Jadi kemarin taking profit tuh lumayan. Nah ini setup before-nya ya yang saya kirim di VIP. Lalu ini afternya, nah taking profit. Ini saya di Traders Family signal saya profit 160-an pips, lebih 162 kalau nggak salah. Oke lanjut. Nah ini itu kalau di di SND itu kan rally base rally ya. Ini rally base rally. Jadi RBR mana rally base rally. Nah ini kan rally base rally.
ini di M15 ini sudah ambil inducement ya. Jadi inducement itu apa sih bang? Inducement apa? Inducement itu pullback teman-teman. Pullback terakhir yang diambil sama harga itu inducement. Udah, kalau udah ada inducement ya muncul setup di kami itu asumsi setup. Nah ini di sini menjadi valid, ini M15 ya. Nah setelah kita lihat oh ini udah valid nih, kita cari ini juga trendline ini kemarin, ini kompresi ini, iya kan? Kompresi ini liquidity itu sangat gampang disapu market. Kemarin tuh masih di sini saya udah. Nah sebenarnya di H1 ini juga bukan break of structure gitu. Cuman kalau setelah saya lihat di M15 ini tuh break of structure. Jadi kan high-nya ini kan high-nya berapa? 235739. Ini harganya 235754. Nah, artinya high ini ya. Candle ini loh. Candle ini high-nya itu lebih tinggi dari sini dan dia ngambil pullback. Nah, ini pullback. Sebenarnya internal ya, masih dalam inside bar-nya di sini, tapi ya nggak apa-apa, kita buat pertimbangan karena saya kemarin tuh bikin dua skenario gitu loh. Kalau kita entry di sini, ya kan, mungkin akan kena SL nih. Kita SL-nya batasin di sini. Akan kena SL nih kalau misalkan newsnya dalam, panjang ke dalam. Nah, yang kedua saya bikin opsi itu di sini nih. Nah, ini kan tapi ini sudah dimitigasi, guys. Udah nggak fresh gitu loh. Udah diambil harganya. Diambil mana sih, Bang? Nah, ini teng kecil nih, udah diambil ini harganya. Apa? Udah order block ini udah nggak fresh. Jadi daripada saya nggak dapat order ya kan, misalkan saya pasang di sini nih, katakanlah sampai sini bleng ya, mendingan saya di sini tapi kena SL, tapi di sini masih bisa open posisi lagi seandainya analisa saya arahnya benar, cuman titik entry-nya itu gimana gitu lah, istilahnya kurang ke bawah apa. Tapi ya ini pertimbangan saya, satu rally base rally. Saya belum melihat karena cepat banget waktunya. Saya langsung lihat ini rally base rally. Dah itu demand gitu. Area SND gitu. Nah, teman saya di mentorship itu dia malah lebih ini lagi dia. Tajam banget matanya. Saya malah gila. Dia ngambil itu di sini. Di sini dia. Harga di sini dia. Dia. Ini kan order block kecil tuh. Mantap betul di sini ya. 254 kalau nggak salah ya. Nah, ini kita ganti warna orange biar kelihatan. Jadi dia menandai ini di extreme order extreme liquidity di sini ya. Di sini juga ini order block nih, extreme order block di sini nih. Jadi dia di sini waduh, saya kan nanti kan di sini nih. Saya ngambil di sininya area di atasnya aja ya. Udah misalkan floating dikit nggak apa-apa lah. SL di bawah sini. Berapa kemarin? 62 pips kalau nggak salah. Ya entry di sini itu. Target profit di sini. Kemarin tuh begitu. Saya setupnya itu saya di sini. Ya di sini, target di sini. 170, 160 sini. Lihat. Ada kok before afternya, tenang aja teman-teman, nanti dikira kalau market udah terjadi gampang orang analisa, tapi kalau forward itu kan itu butuh latihan mata yang sangat intens dan berulang-ulang sampai otak kalian tuh ngelotok, mata kalian tuh hafal gitu candle-candlenya. Itulah gunanya berlatih. Bahkan kalau kita ingat nih, Bruce Lee aja melatih pukulannya itu juga nggak dalam waktu sekejap, itu berulang-ulang, tendangannya berulang-ulang. Bruce Lee itu kakinya panjang sebelah loh, tapi dia latihannya waduh gila. Bacalah biografinya. Terus kemudian quotesnya si beberapa orang-orang terkenal, orang-orang yang sukses di dunia itu, mereka mendapatkan kesuksesan itu bukan cara yang instan, bukan cara yang gampang, ya kan? Nggak tiba-tiba bisa jadi pelari handal atau pembalap handal atau
pesepak bola handal itu butuh latihan, ya bakat ada lah, tapi kerja keras dan latihan itu pasti akan membuahkan hasil, ya kan? Siapa lagi? Usain Bolt. Saya baru ingat teman saya yang juga konten kreator di YouTube itu, saya coba baca, oh iya benar juga ya. Jadi beberapa tokoh dunia itu mindsetnya sangat menginspirasi kita. Jadi coba kalian juga baca deh, lihat film Pursuit of Happiness. Itu bagaimana dia seorang, siapa namanya itu, Smith siapa ya, lupa saya, artis itu kulit hitam, tapi Will Smith lupa. itu dia bagaimana dia sebagai seorang sales menjual dari door to door sampai akhirnya dia sukses. Dan itu kerjaan saya dulu. Nah, artinya setup ini berhasil ya. Kemarin setelah saya gagal di di kena stop loss ya ngeselnya. Ya tapi sebelumnya juga TP udah biasa. Jadi buat teman-teman yang merasa wah stop loss nih, ganti rubah metode, jangan dulu. Kalau sudah tahu standar bakunya, oke, lakuin itu sampai kalian tuh menemukan hasilnya tuh bakal seperti apa. Disiplin aja. Disiplin, yakin sama metode yang sudah dipelajari, hasilnya seperti apa nanti teman-teman akan menuai. Banyak kok di teman-teman saya di VIP sudah merasakan itu, dan mereka di VIP bukan dia nggak bisa analisa, enggak, mereka bisa analisa, tapi ya kita butuh teman. Trading itu butuh teman. Mau dia lot berapa, kalau sendiri itu kayak nggak seru gitu ya. Pasti butuh namanya tandem. Tandem istilahnya. Di dalam tim katakanlah Ducati sekarang, Lenovo, itu kan pembalap utamanya siapa? Mereka butuh tandem loh. Jadi itu sangat mempengaruhi dalam dia balapan, itu psikologis yang ngaruh, ya mungkin dalam teknisnya dia juga bakal bertukar data dan lain-lain lah. Banyak hal aspek kehidupan di dunia ini yang butuh teams gitu lah. Jadi butuh teammates, butuh teman untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi nggak enak kalau apa-apa sendiri tuh nggak enak. Hidup aja juga butuh teman, ya kan? Apalagi trading gitu. Oke, untuk oke, ini saya hapus ya. Untuk selanjutnya bagaimana? Ya, ini kita akan menunggu ya news hari ini itu NFP-nya unemployment non farm payroll. Coba kita ke Forex Factory. Di Forex Factory hari ini today. Hari ini high impact. Ini yang disenengin nih. Ya, kalau mau trapping buy stop atau sell stop, ya boleh aja. Ya pakai akun perang aja yang misalkan saldonya sudah dibatasin. Ya ada tuh beberapa temen yang nggak pakai stop loss, tapi dia stop lossnya dia itu margin call dia. Ya dia udah nggak apa-apa, saya kalau pakai stop loss nggak nyaman, aku pakai udah dah dana sekian tak iniin buat ini, bukan buat judi ya. Ini memang dia sudah analisa, cuman karena di news high impact yang kayak gini itu tuh kadang harganya itu spreadnya itu lebar banget gitu. Makanya daripada kita masang stop loss, ini nggak ngajarin ini salah ya, ini khusus untuk NFP ya. Itu ada beberapa, saya mencontohkan ada temen yang begitu gitu loh. Jadi dia khusus menyediakan akun khusus untuk kayak gini gitu. Jadi dia udah nothing tulus gitu ya, SL-nya dia ya MC-nya dia gitu, tapi saldonya memang dibatasin. Jadi kalau udah ini ya udah SL segitu, MC dia gagal nggak apa-apa. Jadi biasanya saya akan pasang sell stop atau buy stop itu dari harga. Sebentar kita baca dulu deh ini tertibnya belakangan biar teman-teman juga. Oh ya, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman-teman. Kemudian nyalakan loncengnya biar dapat update terbaru dari kami. Dan tonton sampai selesai. Oke. Nah, ini untuk non farm payroll. Itu kan previousnya 175.000. Kemudian forecastnya 182.000.
non-farm payroll change ya. Actual greater than forecast is good for currency. Ya, oke, non-farm employment itu berarti kan tenaga kerja yang selain pertanian ya, mungkin yang kayak perkantoran, yang kalau sini mungkin ya kalau pegawai negeri kan nggak masuk di sini. Di sana nggak ada pegawai negeri. Di Amerika itu forecastnya tuh naik gitu. Artinya ini good for currency. Jadi ini good news untuk USD index dolar. Dan ingat, non farm payroll itu satu arah biasanya. NFP itu satu arah. Jarang yang ya pernah lah, tapi jarang dia swipe atas bawah, itu jarang. Dia pasti kalau arah langsung kena bawah atau atas, sudah satu arah, dan itu kenceng, dan itu tiang. Tahu tiang nggak? Tiang itu cagak. Jadi jarumnya itu panjang gitu. Jadi ya kalau misalkan ngambil 200 pips, 150, 100 tuh ya bisa lah. Ya itu pasang buy stop. Oke, kita kejar. Aduh, nah kejar. Nah kayak begini misalkan. Ini harga misalkan sekarang ini jam newsnya kan 7:30 ya. 7:30 kan bener ya? Oh iya, 7:30 bener. Nah itu misalkan ini jam 7:30 kurang 5 menit deh katakanlah di sini. Nah kita pasang ya, tapi kalau saya sih ini saya fokus di sell aja lah. Emas itu kan dia kan good news, berarti kan kita cari sell, bener kan? Kecuali ada anomali ya, kita dipasang di sini nih, kasih selisih 20 pips dari harga sekian, seginilah. Nah, ini seginilah, ini sekitar segini. Nah ini buy stop sell stopnya. Ini harga karenya kan di sini, kita pasang di sini, di sini. Ya, jadi kita berharap kalau misalkan sell stop, jadi kita nyegat. Kalau buy limit itu kan retracement gitu, kalau buy stop ya lurus gitu langsung. Misalkan taruhlah di sini, ini candle begini, atau begini. Tuh, sampai mana? Ya, sebenarnya masih bisa karena di atas ada apa? Masih ada fair value gap. Misalkan nah kita nanti kita lihat ya di sesi Asia, dan Asia itu akumulasi, Eropa itu manipulasi, kemudian di US New York Times itu distribusinya. Jadi kita lihat arah harganya itu dari sesi Asia dan sesi Eropa gitu ya. Kemudian kita beralih ke DXY, indeks dolar. Indeks dolar bagaimana? Kita lihat ya perkembangannya di daily. Masih tertahan di order block. Nah, ini kemarin naik. Jadi dia masih bullish trend ya di sini. Ngopi dulu ya teman, lihat. Enak banget, alhamdulillah. Jadi proyeksi saya untuk harga indeks dolar ini masih akan naik. Nah kayak gini. Walaupun bullish channel ini kan sebenarnya juga bisa dibilang rising wedge, atau ya bukan rising wedge, apa sih namanya, bear flag. Sorry, nggak hafal namanya aku untuk chart pattern tuh. Ini kan bear flag. Bear flag maksudnya gini, ini poolnya. Nah ini benderanya gitu loh. Tapi secara wave ini harus menyelesaikan dulu gitu. Ini kan wave 1, 2, 3, 4, 5. Ya dong. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 ya. Ya ini bisa turun sini. Bear flag. Aduh. Kirain masih 3.
Ini gini, nanti ini kan poolnya nih, kita tarik sini lo, bisa ke sini lo. Ya apa rek, ya by stop sell stop aja lah teman-teman. Kalau misalkan newsnya itu good news untuk USD, ya ini harga akan naik gitu. Mungkin koreksinya ya, ini kan 1 2 3 4 5. Nah nanti mungkin akan bikin koreksinya begini, koreksi ABC ini baru akan gini. Bisa jadi ya kan habis impulsif kan korektif kan begini, 3 kali gerakan impulsif 5 kali di elite wave ya mungkin begini. Nah mungkin ya kita akan lihat kalau menurut good news ya, apa menurut di fundamental ya, dolar ini akan naik gitu loh. Naik sampai mana ya, yang pasti XAUUSD atau goldnya itu bakal turun atau koreksi. Nah nanti kita lihat di mana titik turunnya, atau misalkan kita mau stop gitu. Nah, sebenarnya saya ada setupnya di M15 itu. Jadi setupnya gini. Ini kan kemarin sudah saya tandain sebagai break of structure M15 ya. Kan M15 break of structure. Nah, di sini ini inducementnya di sini, ini pullback. Sementara di sini ya, inducement. Nanti kalau misalkan dia bikin higher high baru, ya otomatis inducementnya akan pindah di sini karena ini pullback, akan bikin higher high. Tapi secara market structure M15 ini tuh high valid, low valid gitu. Tapi yang sini belum valid. Nah, high-nya ini belum valid, ngerti nggak? Yang ini udah valid karena break, yang ini belum valid. Tapi yang ini udah valid otomatis karena dia bikin break of structure. Jadi untuk area-area yang perlu kita, ini kan order book juga di M15. Cuman di H1 mungkin jadi inducement ya. Teman-teman harus lihat, hati-hati. Ya ini M15 cukup lah untuk area entry kalau misalkan dia bakal ke sini, ya kan? Nah, berapa? 110 cuy. 200. Ya, mudah-mudahan profit. Ya kalau misalkan ini bablas ke bawah ya hasil. Tapi ini kan nanti ya, kalau sebelum news ya kita mesti tutup, jangan sampai kita trading dengan plan ini sebelumnya. Saya ini berharap di Asian Session, London Session tuh bikin Judas swingnya dulu, ini kemana, manipulasinya tuh kemana. Nah ini kita cari sebaliknya nanti entry-nya. Kalau misalkan ternyata naik dulu di bawah, ya ini hapus saja, jangan dipakai dulu setup yang ini. Ini kan seandainya dia turun ke sini dia naik gitu loh, harapannya begitu. Oke teman-teman, sekali lagi terus support channel kami biar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media teman-teman. Lalu nyalakan loncengnya biar mendapatkan update terbaru dari kami. Dan tak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. And see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.